Kita akan bahas lebih dalam pemirsa. Saat ini kita sudah terhubung dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana, Ria Hoiriah Irsyadi, dan nanti kita juga akan bergabung bersama dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Saya sapa terlebih dahulu Ibu Ria, selamat malam. Selamat malam, Baik. Pak Reza, semua pemirsa. Bu Ria, mungkin ada tanggapan tersendiri atau Ibtu Rudiana sudah akan menanggapi terkait dengan munculnya banyak kesaksian-kesaksian baru, tidak hanya yang diwawancara oleh awak media tetapi juga yang muncul di media sosial, podcast-podcast di YouTube seperti itu? Ya, kalau kami selaku kuasa hukum, kita berbicara itu kan berdasarkan fakta putusan yang sudah kita pelajari. Karena kita tidak bisa membuat fakta baru. Jadi kalaupun ada muncul-muncul, ada pemberitaan, apakah itu ada kebenarannya atau tidak, itu kan sudah kemarin kan diuji oleh Sakatatal di PK. Tentu kan sebagai bukti baru. Nah, tapi bagaimana nanti bukti baru itu dipertimbangkan apakah betul atau tidak. Seharusnya begini ya, pada saat persidangan tingkat awal itu, kan Yudeks pasti harusnya pihak-pihak yang terkait di situ ya kan harusnya bisa membuktikan, apalagi sebagai lawyernya harus pertanyakan dong ini diminta kepada jaksa, itu kan bisa dimintakan pada saat itu. Tapi ini sudah proses sampai tingkat banding, tingkat kasasi, terus luar biasa. Bu Ria, mohon maaf saya potong, Bu Ria. Oki pemilik bengkel, kemudian Adi Haryadi Musafir asal Kudus Jateng, dan Ismail dari Bekasi yang sekarang lagi viral nih dalam kesaksiannya terkait dengan dugaan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 itu adalah kecelakaan, pernah atau tidak masuk dalam penyidikan yang dilakukan oleh klien Anda di tahun 2016? Ya, di dalam berkas perkara yang sudah diberikan berdasarkan putus itu memang saksi-saksi itu tidak ada. Nah, tapi kan kalau seandainya itu kan kemarin sudah ada proses PK, tentu kalau memang itu ada fakta baru kan bisa diajukan. Nah, tapi tidak bisa dong kalau kita berbicara melalui media seperti ini bahwa dia berkata dia menemukan. Kenapa pada saat itu tidak hadir? Nah, pada itu tidak dihadirkan juga sebagai nopum atau saksi yang memang betul melihat. Nah, itu kalau menurut saya itu ada kejanggalan luar biasa juga. Apa maksudnya kami juga tidak tahu. Kami berpedoman. Masuk kejahatan luar biasa ya, Bu Ria? Iya, karena begini, kan itu sudah ada prosesnya ya. Kalau di pengadilan tingkat PN, kalau tidak benar lagi udah pasti lagi, diuji lagi. Nah, sekarang diuji lagi. Nah, hadirkan pada itu. Kita kan berbicara hukum, tentu pembuktiannya hukum. Nah, kita tidak bisa mereka-reka atau membuat bukti baru nggak bisa. Nah, kita berpedoman pada putusan yang sudah ada. Kalaupun itu salah, kan ada lagi pengujiannya. Tingkat PK yang kemarin diajukan oleh Sakatatal. Nah, itu aja. Kalau membuat fakta-fakta baru yang tidak bisa lagi kalau kami begitu. Itu fakta yang sebenarnya seperti itu. Itu aja. Kalau dari perspektif Anda, Bang Reza, melihat fakta-fakta baru seperti ini, apakah cukup kuat untuk dijadikan novum atau bukti baru? Saya konsisten ya, ingin mengatakan bahwa sejak awal saya orang yang menilai negatif apabila pengungkapan kasus terlalu mengandalkan pada keterangan. Baik itu keterangan saksi maupun keterangan tersangka. Oleh karena itu, betapapun pada waktu-waktu belakangan ini bermunculan sekian banyak saksi-saksi baru, orang-orang yang mengaku melihatkah itu, berkomunikasikah itu, dan seterusnya terkait peristiwa Cirebon 2016, maka saya harus konsekuen mengatakan bahwa saksi-saksi yang baru bermunculan ini pun saya pertanyakan validitasnya. Karena itu, ketimbang mengandalkan pada keterangan, apakah 1 saksi, 10 saksi, 100 saksi, 1000 saksi, saya lebih mengedepankan pada pencarian bukti saintifik terkait peristiwa Cirebon 2016. Bukti saintifik inilah yang saya yakin tidak akan terbantahkan untuk menguji apakah kedua korban yaitu almarhumah Vina dan almarhum Eki meninggal akibat kecelakaan ataukah akibat situasi lainnya. Termasuk data ponsel, sempat ada yang mengatakan salah satu kunci dari pengungkapan kasus ini ada pada data ponsel Vina. Ya, itu yang saya katakan di program Rakyat Bersuara, bahwa komunikasi elektronik serinci-rincinya, baik itu di gawai para tersangka, sekarang terpidana, maupun yang ada di gawai kedua korban harus dibuka dan dihadirkan di ruang hukum. Karena itulah yang akan memberikan bukti-bukti terkait dengan ada tidaknya komunikasi tentang pembunuhan berencana antar para tersangka, dan untuk memahami kondisi psikologis apa kira-kira yang dialami oleh kedua korban pada waktu-waktu kritis tersebut. Termasuk untuk mengecek kesinkronan waktu, benarkah
bahwa dalam jangka waktu sekian menit setelah jam 22, korban mengalami serangkaian kejahatan berupa penganiayaan, perkosaan massal, pembunuhan, untuk kemudian jasadnya dipindah-pindahkan sedemikian rupa. Itu yang sekali lagi saya yakini akan menjanjikan kepada kita bukti yang tidak terbantahkan tentang peristiwa yang sesungguhnya sangat menyedihkan ini. Bang Reza tidak bertanya-tanyakah mengapa dari tahun 2016 sampai dengan saat ini 2024 data-data dalam ponsel baik Vina maupun Eki tidak pernah dibeberkan ke muka publik, ke awak media, atau mungkin diangkat sebagai salah satu novum dalam persidangan? Pertama, sudah barang tentu karena bukti semacam itu tidak bisa diakses oleh terpidana dan para penasihat hukum mereka untuk kepentingan PK. Bukti-bukti semacam itu seperti halnya mandaukah, samuraikah, spermakah, bahkan kendaraan bermotorkah, itu semua berada dalam penguasaan penyidik. Ini pula salah satu kritisi saya terkait dengan proses persidangan di Indonesia yang menurut saya tidak sungguh-sungguh memenuhi azas fairness atau keseimbangan bagi kedua belah pihak, baik itu bagi penasihat hukum maupun bagi jaksa penuntut umum. Itu satu. Kedua, yang saya khawatirkan adalah bukti-bukti yang boleh jadi meringankan terdakwa seandainya dibuka di ruang hukum, itu yang barangkali sengaja disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu. Kalau disembunyikan, maka peluang bagi terdakwa untuk bisa memperjuangkan nasib mereka dengan klaim bahwa mereka tidak bersalah itu yang akan bisa dipatahkan, karena sekali lagi bukti-bukti itulah yang tampaknya atau boleh jadi sengaja disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu. Oke, klaim Bang Reza cukup ya, saya sih ini mungkin akan cukup ramai ya ke depannya. Mungkin Bu Ria bisa menanggapi tadi ada kekhawatiran. Ya, Bang Reza juga menjadi salah satu perspektif yang mungkin hadir saat ini di tengah masyarakat ketika kenapa data komunikasi di ponsel kedua korban ini tidak pernah dijadikan sebagai bukti, tidak pernah dibuka. Mungkin dari klien Anda sendiri sempat mengatakan sesuatu terkait dengan concern ini kepada Bu Ria? Hal itu sudah nggak berlaku lagi, baik. Why? Seharusnya begini. Kenapa ya? Ini proses itu kan sudah awal. Seharusnya juga sebagai lawyer, sebagai jeli pada saat persidangan. Kalau saya membela pembunuhan, apa dibilang Pak Reza itu benar. Saya minta data-data forensik psikologi segala macam itu harusnya ada. Dan hanya memang ada di situ cuma forensik aja mengenai bahwa terjadinya di situ ada benda tumpul, di situ ada sperma, cuman hal, tapi tidak berdasarkan jeli. Tapi ini tidak bisa lagi Mbak diuji di sini. Kita ngomong apa, Pak Reza bicara apa, mestinya pada saat persidangan awal, kalau enggak pengadilan tinggi bisa. Tetapi kalau sudah sekarang PK kemarin harus diajukan kalau memang itu ada. Nah, masalah keterangan saksi yang simpasiur saya itu kurang meyakinin Mbak. Kenapa? Seharusnya dari awal persidangan itu sudah bisa dihadirkan saksi-saksi yang meringankan, ya kan mereka bersidang, ya kan mestinya waktu di kepolisian bisa dihadirkan saksi yang meringankan. Kenapa baru sekarang bicara sana sini tapi tidak ada kejelasan? Ya, kalau sekarang hukum saja kita nggak bisa lagi berdebat terus sampai kapan berdebat seperti ini? Tapi debat kusir. Nah sekarang Pak Reza bilang kan kalau memang itu bisa dibuktikan, itu upaya hukum luar biasa kemarin yang lain-lain itu bisa ditampilkan, bisa diajukan. Tapi kalau untuk kepentingan penyidikan ya Pak ya, persidangan, kan undang-undang informatika itu bisa dimintakan kepada penyidik. Tidak salah itu sekarang kalau memang diperlukan. Tapi itu juga sudah dihadirkan kok di dalam bukti-bukti forensik kan sudah ada beberapa itu yang membuktikan bahwa terjadinya pemukulan, terjadinya pemerkosaan, itu sudah ada itu hasil forensiknya itu. Nah, itu aja. Jadi kami tidak banyak Mbak membeda ini karena putusan itu sudah inkrah. Kalau kita mentahkan lagi tidak bisa, dasar hukumnya apa? Kecuali upaya hukum luar biasa sudah dilakukan gitu loh PK. Nah sekarang garasi, sudah ya sudah gimana lagi? Masa buka awal lagi ini perkara ini. Ibu boleh saya ralat ya Bu ya, kalau misalnya dari untuk pemerkosaan sendiri sampai dengan saat ini masih jadi perdebatan karena dari hasil visum dokter sendiri juga masih simpang siur. Ya, tapi kita kan membaca di situ kan di dalam putusan itu ya kan ada sperma segala macam diperkirakan, tapi kan memang detailnya itu tidak dilakukan matiasan. Tapi kan kita tidak bisa berbicara banyak Mbak. Apa yang harus kita buktikan lagi dari putusan itu? Kecuali upaya hukum yang luar biasa dan dibuktikan lagi. Nah, kata Pak Reza tadi majukan aja gitu kalau memang itu bisa jadi betul itu memang data forensik segala macam itu penting sekali rangkaian. Tapi bukan satu-satunya itu saja untuk membuktikan bahwa terjadi pembunuhan
atau pemerkosaan atau bukan, tapi ada didukung Saya dengan tanya bukti sekali lagi lain. Bu Ria, klien Anda Pak Rudiana terutama terkait dengan data ponsel yang dipunyai oleh anak kandungnya sendiri Eki, ini sempat diceritakan juga kepada kuasa hukumnya atau tidak? Karena lagi-lagi seperti kata psikolog forensik Bang Reza tadi, salah satu yang bisa menjadi membuka tabir ini atau bisa diajukan sebagai bukti baru dalam sidang peninjauan kembali adalah data ponsel milik putra kandung Pak Rudiana dan juga Vina. Pernah ada pembicaraan mengenai hal ini? Masalah ponsel tadi, kan yang kepentingan mengajukan PK itu bukan kita, Kak. Kemajuan PK itu kan pihak terpidana. Kalau kita itu mengajukan, apa artinya itu? Nah, kalau dia bisa minta kan silakan, tapi itu nggak ada hak atau kewenangan dari dia. Oh, ini ponsel, tidak ada. Itu kepentingan Tapi kepenyidikan pada awal. permintaan Ya, bukan selama dari ini Bu Ria dari 2016 sampai 2024 pernah ada pihak yang meminta ingin dibuka data-data ponsel tersebut. Ya, itu udah kepentingan di luar itu, Pak. Ini rahasia penyelidikan, bukan kita yang punya urusannya ya. Nggak mungkin disampaikan. Kalau memang diminta bisa ke penyidiknya gitu loh. Itu ada prosedurnya, bisa di sana. Kalau kita nggak bisa. Nah, itu karena sudah peristiwa sekian lama ya. Nah, jadi itu. Dan Rudiana juga nggak punya kewenangan untuk hal itu. Karena dia bukan penyidiknya langsung. Bukan kan. Ya, itu aja. Bang Reza sendiri apa tanggapannya? Sebagaimana saya katakan tadi, tidak hanya pada persidangan kasus Cirebon, tetapi pada hampir semua persidangan bisa dikatakan yang namanya terdakwa dan penasihat hukum mereka praktis tidak punya akses yang berimbang terkait dengan bagaimana mereka bisa menguji barang bukti, terutama bukti-bukti yang perlu ditakar atau dicek secara saintifik. Barang-barang bukti semacam itu merupakan objek yang sepenuhnya berada dalam penguasaan penyidik. Jadi tergantung apakah penyidik bersedia atau tidak membuka akses itu. Karena itulah, maka menurut saya akan sangat luhur kiranya apabila Mabes Polri sendiri, sekali lagi Mabes Polri sendiri yang mencari, menemukan, dan membawa ke ruang hukum novum berupa bukti komunikasi elektronik, baik gawai para tersangka maupun gawai kedua korban. Kalau keluhuran macam ini yang dipraktekkan oleh Mabes Polri, maka praktis ini merupakan sebuah terobosan yang luar biasa. Bahwa mekanisme PK atau peninjauan kembali ternyata tidak diikhtiarkan oleh terpidana beserta penasihat hukum mereka, tapi justru digerakkan roda-roda PK itu oleh Mabes Polri sendiri. Bayangkan seandainya Mabes Polri melakukan atau mengambil langkah sedemikian mulia, kemudian hakim mengabulkan itu, maka sah sudah bahwa nasib para terpidana akan berubah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas murni justru berkat keluhuran profesionalisme Polri. Kita harapkan seperti itu Bang Reza, tapi kalau misalnya penyidik menolak untuk membuka data-data ponsel tersebut atau bukti-bukti lain yang dirasa sebagai kunci atau bisa menjadi kunci? Harapan saya Mahkamah Agung lah yang akan kemudian mengeluarkan regulasi atau memberikan perintah agar kemudian barang bukti komunikasi elektronik itu dihadirkan di ruang sidang. Saya kembali ke Bu Ria mungkin ini terakhir dan juga mungkin singkat saja Bu Ria karena kita tahu sebelumnya salah satu kuasa hukum dari Pak Rudiana sempat menyatakan ingin mensomasi salah satu saksi yang sekarang juga mengeluarkan keterangan baru. Apakah ada rencana untuk mensomasi keterangan-keterangan baru dari pihak-pihak lain yang muncul beredar saat ini? Ya, kita kalau yang itu belum ini, ngelihat relevansinya aja Mbak dalam proses perkaranya ini. Yang nggak penting kita nggak penting gitu loh, karena kita tetap berpegang pada yang sudah ada, putusan yang ada. Itu aja. Baik. Bu Ria dan juga Bang Reza Indragiri, terima kasih sebelumnya atas waktunya dalam iNews sore hari ini. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Ya, terima kasih.